Bu Kokom cari ini ya? Paketnya udah saya buka nih. Ibu mau pakai kolor ini sekarang kan? Oh iya Bu Kokom ngapain sih beli kolor ginian? Motifnya aja cocok buat anak kecil. Kok Bu Kokom gak malu sih beli kolor kayak gini? Jangan pernah berani buka paket orang lain. Ini tindakan yang tidak pantas. Kalau Bu Tati terus berbuat seenaknya, Ibu bisa mendapatkan azab, paham? Bu Kokom, saya perhatiin Ibu kini kayak orang lagi sedih. Kenapa Bu? Apa Ibu lagi ada masalah? Coba cerita aja Bu sama saya. Mungkin saya bisa ngasih solusi. Ini Bu, saya sebel banget sama Bu Tati. Dia itu suka ikut campur urusan orang lain. Apalagi kalau saya beli paket, itu mulutnya langsung gak pakai filter, cerewet banget. Saya aja sampai gak kebagian ngomong. Pengen pesen paket lagi, tapi saya ragu. Ragu kenapa? Pasti karena Bu Tati suka julid dia sama kurirnya. Iya kan? Iya Bu Ahmad, saya suka kasihan sama kurir yang ngantar paket ke komplek kita. Mereka pasti dibilang inilah dan itulah. Pokoknya pedes banget deh kurirnya aja sampai nggak bisa berkata-kata. Itu Bu Tati, dia bawa kardus paket punya siapa ya? Bu Tati, mau kemana Bu? Paket punya siapa itu? Pasti punya orang lain ya? Iya nih, kurirnya salah alamat lagi. Tapi nggak apa-apa sih, nanti saya mau buka paket ini. Cuma ya sengaja saya bawa keliling dulu. Takutnya tetangga yang lain mau lihat sama isinya. Lagian kenapa sih pada pesen paket terus, ngabisin duit aja. Bu Tati, jangan buka-buka paket milik orang lain. Ini tindakan gak sopan. Bisa aja paket itu isinya barang penting yang tetangga kita poster. Ibu gak bisa buka seenaknya gini Bu. Paket kan datang ke rumah saya, jadi saya bebas dong kalau saya mau buka paket ini. Bukan masalahnya datang kemana, tapi soal tanggung jawab. Bu Tati bisa merusak. Lagian ini salah kurirnya kok. Dianya aja yang bodoh. Masa cari alamat aja nggak bisa? Padahal kan rumah pemilik paket ini ada di ujung jalan. Masa gitu aja salah alamat sih? Yang namanya juga kurir baru, pasti ada yang nggak tahu Bu. Mereka nggak bodoh. Bodoh mah bodoh aja sih. Makanya kalau bodoh nggak usah jadi kurir, pengangguran aja udah. Mana para kurir itu suka cari keributan lagi. Suara mereka sama suara motor mereka ganggu, Mbak. Bisa diem dulu nggak? Itu mulut nggak bisa direm ya. Jangan motong pembicaraan orang lain Bu. Itu nggak baik. Jangan julitin kurir terus. Mereka lagi cari nafkah buat keluarganya. Akhirnya pergi juga tuh orang. Saya kesel banget Bu Ahmad. Bu Tati itu cerewet banget. Saya pengen tutup mulut Bu Tati pakai pasir biar dia kapok. Sabar, sabar. Namanya juga tukang julid. Kok belum ada yang lewat sih? Biasanya banyak kurir yang berlalu lalang. Tapi kok belum ada sih? Aku tunggu aja deh. Aku udah siapin banyak kata-kata nih. Waduh, ada Bu Tati. Siap-siap deh. Ada tukang antar barang yang gak penting nih. Mas, kamu itu mau aja sih jadi kurir? Cari kerja yang bermanfaat sana. Ngapain mau antar barang-barang jelek itu? Mendingan kamu kerja yang benar supaya hidup kamu bisa tercukupi. Kayak keponakan saya yang di luar kota dong. Kerjanya kantoran. Nggak apa-apa Bu, pekerjaan ini juga mulia. Gajinya juga cukup untuk keluarga saya. Halah, pret, para kurir itu emang gak pernah sadar diri ya. Jelas-jelas barang yang kalian bawa ini gak penting. Udah gitu, cara kalian bawa motor itu membuat keributan. Saya merasa terganggu. Membuat keributan apa Bu? Kita selalu santai loh. Kita juga nggak pernah teriak-teriak kok. Kita hanya mengetuk pintu sambil mengucap salam. Assalamualaikum, paket. Permisi Bu, paket. Bu Soimah. Berisik woi, jangan teriak-teriak gitu. Doyan banget sih cari keributan. Ketuk pintu aja bisa kan? Gak usah teriak-teriak kayak di hutan. Ini tuh komplek bukan hutan. Minimal jaga adab kamu Pak. Itu lagi Bu Soimah pesen paket sampai tiap hari gitu. Apa gak marah itu suaminya? Terima kasih ya Pak Utar. Sama-sama Bu, saya buru-buru ya Bu. Saya takut kena semprot Bu Tati lagi. Dasar manusia rendahan. Bisanya cuma cari keributan aja. Bu Soimah, belanja online mulu. Tuh duit hasil ngepet ya. Makanya bisa paketan mulu. Orang yang iri dengki itu beda ya. Selalu berkata tanpa ada bukti. Bisanya cuma ngarang cerita. Siapa juga yang iri? Cuma paket harga 50.000 doang mah. Gua juga mampu keles. Ya kalau mampu beli dong. Kenapa harus komen mulu ke saya? Lagian saya beli paket pakai uang saya sendiri. Bu Tati gak pantas banyak tanya gitu. Ibu juga gak harus ikut campur sama urusan pribadi saya Bu. Gak cuma saya aja, tapi warga yang lain juga. Cih, sombong banget. Mentang-mentang belanja online terus.
Pak Utar, Bapak lagi ada masalah ya? Wajahnya kelihatan kesal gitu. Kalau lagi ada masalah, cerita aja Pak. Jangan cuma diem aja. Ini Pak, saya kesel banget sama Bu Tati. Masa gara-gara saya teriak-teriak sambil mengucap salam ke Bu Soimah, saya dibilang cari keributan. Cari keributan apa coba? Mana tadi aja teman kita dikatain bawa-bawa barang yang gak penting lagi. Mulut Bu Tati emang selalu bikin orang lain sakit hati. Emangnya Bu Tati suka ngapain Pak? Dia itu suka julid sama kurir, ngatain pekerjaan kurir juga. Katanya pekerjaan ini rendahan, duitnya dikit, gak akan cukup untuk hidup kita. Saya gak mau ngantar paket ke kompleks itu lagi. Saya udah muak sama julitan Bu Tati yang gak ada hentinya. Dia selalu menuduh para kurir yang enggak. Pak Jalal jangan mau ngantar paket ke kompleks itu, supaya Pak Jalal selamat dari julitan Bu Tati. Mana bisa gitu Pak? Mau gak mau harus diantar dong. Kita cuma kurir doang, bisa apa coba? Bisa dong, kita laporin aja ke pihak pusat tentang ini. Dengan begitu, nggak akan ada kurir yang datang ke komplek Kokomeong lagi. Emangnya separah apa sih julitan Bu Tati? Saya nggak pernah ketemu sama dia tuh. Mungkin Bu Tati lagi sensi aja, makanya dia jadi julid sama kurir. Kok Pak Jalal kayak nggak percaya ya julitan Bu Tati itu nyakitin Pak? Apalagi kalau pekerjaan kita. Kalau nggak percaya, coba aja antar paket ke sana. Pak Jalal akan merasakan dengan apa yang saya rasakan. Ya kan saya nggak tahu. Gimana mau percaya? Ada 2 paket nyasar lagi nih. Aku penasaran banget kali ini isinya apa ya. Aku langsung unboxing aja kali ya. Kolor. Tuh kan, ini aku maksud barang gak penting. Kolor kayak gini mah banyak di pasar juga. Lebih baik beli langsung. Ngapain pesen online coba? Tugas kurir bener-bener gak berguna. Pasti ibu buka-buka paket yang nyasar lagi ya? Bu, jangan bu. Paket itu milik orang lain. Ibu gak berhak buka paket sembarangan. Di kardus itu kan ada nama pemilik paket. Ibu pasti tahu itu paket siapa. Lah, emangnya kenapa? Yang punya paket aja nggak pernah nyari-nyari. Bu, udah ya. Selain suka ikut campur sama urusan tetangga, ibu juga suka julid ke kurir yang datang. Asal ibu tahu ya, udah banyak kurir yang nggak mau datang ke sini. Kasihan tetangga kita yang mau belanja online. Mereka kesulitan gara-gara ibu. Makanya jangan belanja online terus. Kurir-kurir itu bikin keributan di komplek. Kalau komplek kita nggak kedatangan kurir kan enak juga. Ya Allah bu, emangnya ibu nggak takut dimusuhin sama tetangga? Lah, ngapain takut? Ibu nggak salah loh. Ibu cuma pengen usil sedikit aja ke mereka. Apa salahnya sih? Yeay, pakai nanya lagi. Ya jelas salah dong bu. Apalagi ibu julid soal pekerjaan kurir-kurir itu. Semua pekerjaan itu mulia bu, asalkan bukan pekerjaan yang mendatangkan dosa kepada kita. Suka-suka ibu dong. Kamu masih kecil, kamu gak pantas ikut campur. Kamu fokus aja ya sama studi kamu. Jangan ikut campur sama kehidupan ibu. Kadang aku merasa sedih banget kalau lihat ibu kayak gini. Kapan ya ibu bisa berubah? Kapan ibu bisa jadi ibu rumah tangga yang baik seperti ibu rumah tangga yang lain? Aduh Pak, paket saya nyangkut kemana ya? Mana barangnya? Mau saya pakai lagi? Itu paket isinya penting Pak. Kalau yang nerima paket tahu isinya, saya malu Pak. Itu barang penting yang saya pesan. Maaf Bu Kokom, sepertinya saya salah alamat deh Bu. Nanti saya ganti rugi Bu. Sekali lagi maaf ya Bu. Bu Kokom cari ini ya. Paketnya udah saya buka nih. Ibu mau pakai kolor ini sekarang kan? Oh iya Bu Kokom ngapain sih beli kolor ginian? Motifnya aja cocok buat anak kecil. Kok Bu Kokom gak malu sih beli kolor kayak gini? Jangan pernah berani buka paket orang lain. Ini tindakan yang tidak pantas. Kalau Bu Tati terus berbuat seenaknya, ibu bisa mendapatkan azab, paham? Gak ada kata-kata yang lain apa? Ajab mulu yang dibahas. Tuh apa sih soal ajab? Kalau cuma ngomong biasa doang mah gak usah sok tahu ya Bu Kokom. Kalau mau bahas atau ngomong soal ajab, jangan sama saya, sama tokoh agama aja sana. Sudah Bu, sesama tetangga itu harus rukun. Gak boleh saling julid gini, Pak Mali. Ini lagi kurir jelek, gak usah ikut campur ya. Kamu itu cuma orang asing yang lewat dan biang keributan di komplek ini. Kamu juga cuma pembantu yang bawa barang-barang gak penting ini. Pak, Bu, lihat deh, kurir baru ini baru aja bikin masalah besar. Mana jelek lagi. Udah gitu, dia teriak-teriak kayak orang stres. Udah gitu ya, dia juga ngajak Bu Kokom ke hotel loh.
Bu Tati rewel banget sih. Udahlah, jangan foto-foto kurir terus, jangan bicara omong kosong terus. Kami udah tahu Bu Tati kayak gimana. Heh, biang kerok, saya pergi dulu ya. Bye-bye. Cari perhatian banget tuh ibu-ibu. Bu, kenapa truk paket ini berhenti depan rumah saya? Kamu salah alamat kali. Saya nggak pernah pesen paket apa-apa loh. Pergi sana, jangan parkir truk di sini. Ganggu pemandangan depan rumah saya aja. Ibu pesan paket Karma kan? Ini paketnya sudah sampai. Loh, saya nggak pesen paket apa-apa. Udah sana pergi. Saya lagi nunggu target saya nih. Jangan simpen paket ini ya di rumah saya. Saya itu anti pesen-pesen paket. Loh. Kenapa pada terbang ke halaman rumah saya? Hei, Bu, kamu ini kurir apaan ah? Kenapa barang-barang jelek itu masuk ke rumah saya? Bu Tati yang memesan barang-barang ini. Kenapa ibu tidak mau mengaku? Coba ibu ingat-ingat apa yang sudah ibu lakukan selama ini. Dan ini adalah balasan untuk ibu. Kenapa suara kamu seperti itu, Bu? Kamu siapa? Kamu terlihat seperti bukan manusia biasa. Cepat ambil barang-barang yang berterbangan tadi. Bu Tati saja yang bersihkan barang-barang itu. Barang-barang jelek tadi khusus untuk ibu. Kenapa Bu Tati tidak mau menerimanya? Bu Tati, selamat menikmati karma ini. Ini aneh banget. Aku nggak salah lihat kan? Barang-barang itu bisa terbang sendiri. Aku harus bersihkan barang-barang tadi. Pasti terlihat menumpuk di halaman rumahku. Kenapa barang-barangnya lebih banyak dari yang aku bayangkan? Aku nggak mungkin bisa bersihin barang-barang ini kalau cuma aku sendirian. Tapi aku coba dulu deh. Mungkin aku bisa bersihin sebelum matahari terbenam. Ada apa ini? Kenapa bajunya nggak bisa aku buang? Coba barang yang lain aja deh. Mungkin kalau yang lain masih bisa. Tapi kalau tetap nggak bisa, aku nggak tahu harus apa. Ada apa ini? Kenapa masih nggak bisa? Apa ini ada kaitannya dengan apa yang selalu aku lakukan? Tapi kenapa harus dengan barang-barang rusak ini? Aku jijik liatnya. Aku nggak suka. Ibu pesen barang-barang ini udah nggak layak, Bu. Kenapa ibu mau beli coba? Ibu nggak pernah pesen paket. Kamu tahu sendiri kan? Paket ini datang secara tiba-tiba. Bahkan yang kirim paketnya aja serem banget, Anissa. Apalagi suara ketawanya, dia bikin ibu merinding. Aku tahu, Bu. Ini aja untuk ibu. Selama ini ibu selalu berkata yang nggak baik terhadap kurir yang lewat. Mungkin ini udah waktunya ibu harus bertaubat. Karena kalau ibu terus julid, aku yakin ibu akan terus dihantui barang-barang ini. Udah, Bu, nggak ada yang perlu disesali. Semuanya sudah terjadi dan ibu nggak bisa lari lagi. Bisa-bisanya saya dituduh membuat masalah besar, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Untung aja ada Bu Soimah baik sama saya. Dia kirim bukti chat Bu Tati. Dia itu kenapa sih doyan banget cari kesalahan orang lain, padahal dia sendiri yang bermasalah. Orang kayak Bu Tati itu nggak bisa lihat orang lain bahagia. Mungkin dia iri. Kita kan sebagai kurir suka jalan-jalan terus, sedangkan dia cuma bisa berdiri depan pagar sambil nunggu target. Udah gitu dia juga nggak pernah belanja paket kayak tetangganya. Mungkin dia iri juga karena nggak punya uang. Pak Utar, Pak Jalal, kalian udah tahu belum? Katanya Bu Tati dapat kiriman paket spesial lagi loh. Terus barang-barang itu bisa terbang sendiri kayak ada sihirnya. Hahaha. Doa orang terzolimi itu selalu terkabul. Bu Tati pantas mendapatkan itu. Meskipun segala tuduhan itu terdengar biasa saja, saya tetap merasa sakit hati. Saya juga sama, Pak. Mana selalu dituduh biang keributan. Apa coba? Saya cuma lewat santai padahal. Tapi Bu Tati langsung berhentiin motor saya sama teriakan dia. Tapi lebih parah Pak Jalal sih. Masa iya dituduh ngajak Bu Maya ke hotel? Tiap perkataan dia itu nggak masuk akal. Tapi sekarang kita nggak perlu takut lagi. Bu Tati udah kena azab. Hahaha. Hohohoho. Iyo, bener juga. Saya duluan ya. Hari ini saya bersemangat karena terhindar dari julitan Bu Tati. Hahaha. Anissa, kenapa ibu selalu mendapatkan paket seperti ini? Ibu
selalu bertanya kepada kurir yang mengirimkan paket ini, tapi mereka juga nggak tahu paket ini dari siapa. Ibu takut, Anissa. Ibu takut. Aku juga nggak bisa bantu, Bu. Ini kan imbalan dari apa yang Ibu lakukan kepada para kurir. Aku kan pernah minta Ibu berhenti, tapi Ibu nggak mau dengar apa yang aku bilang. Anissa, ibu takut rumah kita penuh sama isi paket misterius ini. Tapi paket itu pasti selalu aja datang. Ibu nggak pernah mesen, tapi paket yang datang benar-benar atas nama ibu. Bu, nanti jangan julitin orang lagi ya. Julid itu perbuatan tercela yang dilarang. Tapi dengan sengaja Ibu malah menunjukkan iri dengki pada diri Ibu. Ibu juga menuduh yang tidak masuk akal kepada kurir-kurir itu. Coba deh Ibu introspeksi diri dan bertobat kepada Allah. Jangan ragu untuk bertobat. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Tapi kesalahan ibu ini banyak, Anissa. Apa ibu masih diberi ampun? Bu, nggak ada yang nggak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Kalau Ibu tulus bertobat, yakin deh Allah akan mengampuni segala dosa besar yang Ibu lakukan. Anissa, kalau ibu minta maaf sama kurir-kurir itu, apa mereka akan memaafkan kesalahan ibu? Kalau itu aku nggak tahu, Bu. Tapi setahu aku manusia itu pemaaf, tergantung orangnya juga sih. Kalau hati orang itu seluas samudra, pasti orang itu akan memaafkan. Tapi kalau hati orang itu terlanjur sakit, aku nggak yakin kalau orang tersebut bisa memaafkan. Aku ingin meminta maaf, tapi aku malu. Bu Fitri sama Bu Wati udah tahu belum? Bu Tati lagi kena batunya loh. Dia terus kedatangan paket misterius yang entah berasal dari mana. Bu Tati selalu beralasan dia nggak pernah pesan paket, tapi jelas-jelas paket itu atas nama dia. Waduh, cepet juga ya kena ajabnya. Padahal dia belum julid ke 100 kurir. Tapi sama Allah udah dikasih karma aja. Lebih cepat lebih baik. Kalau Bu Tati lama kena azabnya, kita nggak akan bisa belanja online kayak dulu lagi. Lagian Bu Tati tuh selalu nuduh kurir biang ribut, padahal dia aja nggak punya bukti loh. Bu Fitri namanya juga nuduh kan? Ya pasti nggak akan ada bukti dong. Kalau ada bukti bukan nuduh namanya. Tapi saya nggak peduli sih sama Bu Tati mau dia kena azab atau enggak. Yang penting kita bisa pesen paket dengan aman aja. Jadi kurirnya nggak tertekan lagi pas datang ke komplek ini. Mereka akan merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Betul itu, saya juga nggak akan kena semprot dia lagi. Saya jadi bisa pesan paket sepuasnya. Iya, saya juga sama Bu Saimah. Ya Allah, kenapa paket ini terus berdatangan? Rumah aku penuh dengan barang-barang yang sudah rusak. Aku tidak bisa membuang barang-barang ini. Jika aku mencoba membuangnya, barang-barang ini malah semakin bertambah. Aku harus bagaimana ya Rob? Bu, maaf, aku nggak bisa bantu Ibu. Aku cuma bisa bantu Ibu dengan doa aku. Aku selalu berdoa untuk Ibu supaya Ibu bisa keluar dari ajab ini. Anissa, kamu jangan nangis ya nak. Ibu nggak apa-apa kok. Andai Ibu dengerin kata-kata aku, Ibu nggak akan seperti ini. Tapi dulu itu Ibu benar-benar nggak bisa dan nggak mau dengerin aku. Iya Anissa, sekarang ibu sadar ibu sudah keterlaluan. Ibu juga jahat karena berkata pedas, berkomentar jahat, memberikan tuduhan jahat juga. Ibu membuat banyak hati terluka. Bu, sekarang Ibu fokus perbaiki diri Ibu ya. Jangan mikirin kemana-mana lagi karena semuanya sudah terjadi. Iya Anissa, ibu juga akan berhenti keluar rumah dan berhenti julid kepada kurir lagi. Itu yang aku tunggu, Bu. Meskipun telat sih, tapi nggak ada salahnya juga Ibu mau berubah. Iya, terima kasih ya Anissa. Sama-sama Ibu. Anissa, saya turut sedih ya. Tapi ini balasan yang baik untuk ibu kamu. Moga-moga ibu kamu kapok deh. Makasih ya Pak Jalal. Saya minta maaf karena Ibu udah jahat sama Pak Jalal. Mana nuduh Pak Jalal yang enggak lagi. Awalnya saya tidak mau memaafkan, tapi setelah saya pikir 2 kali, saling memaafkan itu penting. Jadi saya memaafkan Bu Tati meskipun hati saya masih sakit. Terima kasih banyak Pak Jalal. Bapak masih berhati luas untuk Ibu. Sama-sama, semoga azabnya cepat berakhir ya, supaya Bu Tati bisa hidup normal lagi. Amin.